Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ucap syukur atas kebaikan Tuhan karena kita boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Dan tanpa berlama-lama, hari ini judul renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Hidup Baru untuk Tuhan. Ya, sekali lagi hidup baru untuk Tuhan. Yang dimana saya mengambil dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ketiga. Sekali lagi Yohanes 3 ayat yang ketiga. Di sini saya akan membantu membacakannya. Yohanes 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi saya akan membacakannya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu perkataan Yesus yang dalam perikop ini yang cukup penting adalah di ayat yang ketiga ini, yang dimana di pasal ketiga ini bercerita tentang Nikodemus sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa
ia harus lahir baru. Ya, di ayat ini Yesus tidak mengatakan bahwa kita sebagai manusia tidak harus lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, ataupun lebih terkenal. Tapi Yesus juga tidak ingin berkata bahwa kita hanya perlu menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Tapi Yesus berkata dengan sangat jelas di ayat ini bahwa manusia harus lahir baru. Yang itu berarti lahir baru bukanlah suatu pilihan dalam kehidupan kita, tapi melainkan kebutuhan setiap orang yang ingin hidup bersama Tuhan. Ya. Dan sedikit latar belakang tentang Nikodemus ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi yang dimana ia bukanlah orang yang sembarangan. Ya, ia mengerti Taurat, ia rajin beribadah, dihormati banyak orang dan memiliki kehidupan agama yang baik. Ia seorang yang taat. Tetapi walaupun ia mempunyai semua itu, Yesus tetap berkata kepadanya bahwa ia harus lahir baru. Nah, ini menunjukkan bahwa agama saja tidak cukup, bahwa mungkin saya Kristen itu tidak hanya cukup ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, hari-hari ini juga banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, tahu tentang Tuhan Yesus, tapi belum mengalami lahir baru. Ada orang yang sudah lama di gereja, ia sering rajin ibadah, mengikuti pelayanan, bahkan mengerti tentang firman Tuhan, tapi hidupnya belum berubah. Ya, seperti terkadang masih melakukan hal yang berdosa, membuat dirinya jauh dari Tuhan. Kadang mungkin terpengaruh oleh hal-hal duniawi, penuh kepahitan dan tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, karena itu di ayat ini Yesus ingin berkata bahwa manusia harus lahir baru. Ya. Nah, lalu setelah itu Nikodemus sempat bingung ketika mendengar bahwa Yesus berkata tentang lahir baru ini ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, mengira bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua, apakah kembali seperti anak kecil lagi, kembali menjadi bayi. Nah, Nikodemus berpikir secara jasmani, berpikir secara logika ia. Ia mengira Yesus berbicara tentang kelahiran fisik. Nah, tetapi Yesus sedang berbicara tentang kelahiran rohani. Yang dimana lahir baru berarti hidup yang diubah oleh Tuhan dari dalam hati. Ya. Dan juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lahir baru bukan hanya sekedar perubahan di luar saja. Mungkin penampilannya, cara bicaranya itu terlihat rohani. Tapi terkadang hatinya belum berubah. Ya. Tuhan tidak hanya melihat penampilan luarnya saja, tapi Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat setiap isi hati kita. Ya, lahir baru juga berarti manusia yang lama ditinggalkan dan Roh Kudus mulai hidup bekerja dalam kehidupan seorang, dalam kehidupan kita juga ya. Dulu mungkin hidup dalam dosa, sekarang sudah bertobat. Dulu tidak rajin datang ke gereja, sekarang mulai rajin datang ke gereja. Ya, hidup yang sembarangan dulunya, sekarang mulai hidup akan Tuhan. Dan itulah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Ya. Lalu, mengapa kita sebagai manusia harus lahir baru? Ya, itu karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh dan kehilangan damai sejahtera. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal duniawi, seperti contoh mungkin dengan uang, hiburan-hiburan duniawi, ataupun apapun tentang duniawi ini. Tetapi semuanya terkadang tidak memuaskan hati kita sebagai manusia. Karena sebenarnya masalah terbesar kita bukan keadaan hidup kita, tapi hati kita yang penuh dengan dosa. Ya. Dan seperti yang kita tahu juga, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Perbuatan baik bahkan tidak bisa menghapuskan dosa kita. Rajin beribadah pun tidak cukup Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena itu Yesus datang ke dunia. Datang untuk mengorbankan dirinya, memikul salibnya. Dan seperti yang kita tahu di pasal Yohanes 3 ini ayat 16, seperti yang kita tahu di situ tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ya. Yang dimana ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita manusia.
Walaupun manusia berdosa, walaupun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi manusia ya. Dan Yesus juga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memberikan hidup yang baru. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan juga di kayu salib Yesus menanggung dosa kita. Karena pengorbanannya, manusia bisa hidup, diampuni, menerima hidup yang baru. Dan juga keselamatan juga bukan karena manusia hebat, tapi karena kasih karunia. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada hari ini saya ingin menjelaskan bahwa lahir baru terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mau bertobat dan membuka hati bagi Roh Kudus ya. Lalu di pasal 3 ini juga Yesus berkata, Roh Kudus bekerja seperti angin. Yang dimana seperti yang kita tahu, angin tidak dapat kita lihat. Kita tidak bisa memegangnya, tetapi kita dapat merasakannya. Sama seperti Roh Kudus, kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk percaya, bukan hanya mengenal Yesus saja, tapi kita mau percaya kepada Yesus dan mau lahir baru untuk percaya pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan pagi hari ini. Kami boleh ada untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi dan ingin lahir baru di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk aktivitas hari ini yang akan kami jalani hari ini ya Bapa. Kau menyertai selalu Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan dengan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.